Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya nampak belum makan. Apakah belum makan? Belum? Belum? Ya, silahkan makan, saya pulang. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nabiyal huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa ba'd. Akhinal kiram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan para alim ulama, wabil khusus Kiai Abdul Munif. Nggih, kita doakan beliau panjang umur, tambah cucu, jangan tambah istri. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Ibnu Mubarak, ya, yang baru pertama kali memberi sambutan keringatnya bercucuran. Qori Ustadz Irsyad Al-Hub, sahabat kami, pengasuh majelis Al-Amin Golep Banjarbaru. Sidin ini pemilik golep, jadi kalau pian mau main golep lapor lon Sidin di golep. Yang sama-sama kita muliakan para pejabat pemerintah, wabil khusus malam ini hadir di tengah-tengah kita kepala desa nan cantik loh orangnya, karena binian perempuan wedok, yakni Ibunda Khairiyah beserta anaknya yang kopel jilbabnya. Mudahan Sidin beliau tambah anak lagi. Yang saya hormati kepala desa yang satunya soponya Mas Duki, kepala desa Batu Mulia. Mudahan beliau juga tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para kepala dusun, ketua RT, pengurus masjid, di sini ada 3 masjid katanya, dan semua ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya yang main lato-lato. Ulun baru pertama masuk ke Panyipatan di desa dusun Sumberrejo, desa Sukaramah,
Kecamatan Panyipatan. Biasanya kalau kita berdakwah di kota, rasanya saya menjadi orang kota. Berdakwah di desa, seakan saya menjadi orang desa. Berdakwah di gunung, saya menjadi berdakwah di hutan. Siapa yang nyamat tadi? Lumayan berkelok-kelok, Masya Allah. Ibarat Isra minal Banjarbaru ila Sumberjo, Masya Allah. Tadi sempat pakai Google Map supaya jangan keliru. Cuma kadang-kadang Google Map ini bisa menyesatkan. Belok kanan, lurus 20 meter lagi, belok kiri, lurus lagi, sebelah kanannya rumah janda. Salah hanya dan sebelah kadang bubuhan tim Maulid, mohon maaf ya di depan ya. Ulun kulo orang Jawa ya, dari Banjarbaru Pondok RMA. Klik www.suararma.com atau ketik di youtube.com Banjar TV. Nah, itu keluaran toh Pondok RMA Guru Muha. Dikenal Guru Muha, sahabatnya guru kaki, guru tangan. Sedang membangun pondok sudah 1 tahun. Alhamdulillah muridnya baru 20. Ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Banjar. Belum ada orang Inggris lagi. Mudah-mudahan nanti di Sumberjo ini ada yang sekolah di sana. Amin. Masya Allah. Saya bawa tim kami, yakni Banjar TV. Jadi acara ini, tim yang main tadi itu luar biasa tanggapan di YouTube. Wow, amazing ya. Ternyata di Sukaramah tim maulidnya amazing. Tepuk tangan buat tim maulid kita. Itu lihat di YouTube komentarnya, mau hadir seandainya di Banjarbaru. Masya Allah, suaranya luar biasa. Begini ini Bu yang patut dijadikan calon mantu. Betul? Mana vokalisnya tadi tuh? Ini sopo jenengi? Hah? Muhammad Iqbal ini sudah kawin belum? Kenapa belum? Belum payu. Oh, kasihan deh loh. Muhammad Iqbal ini suaranya emas. Nanti dia jadi muadzin. Ini kayak Kori tadi. Siapa namanya? Siapa? Hah? Firmanudin. Ini Bu, calon-calon menantu idaman. Sudah kah? Bahaya. Tambahi lagi. Jangan mencari tersilau, terpesona dengan harta. Harta akan Jangan terpukau dengan pengusaha batu bara. Batu baranya akan Carilah menantu yang bisa mengaji. Masya Allah. Di tengah malam, saat-saat malam Jumat, terdengar suaranya membaca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Pah, suara menantu kita Pah, bagus banget Pah suaranya. Sekali ditilik YouTube. Jangan terpesona dengan menantu-menantu yang banyak harta. Betul? Betul Bu? Kepala desa, betul? Karena harta akan habis. Coba ini kalau yang ini yang mudah-mudahan soleh semua, amin. Sholatnya bagus, amin. Ini menantu idaman. Kalau begini, kalau belum mati jangan dikubur. Ini jangan.
Ini tidak terpesona. Pah, calon menantu kita datang, Pah. Itu ada Alphard di depan kita, Pah. Masya Allah. Bangga dengan calon menantu pakai Alphard. Kita kawinkan aja Pak Helon itu, Pak. Jangan mah, diteliti dulu mah. Bagaimana sholatnya mah, bagaimana bacaan Qurannya mah. Sholat tidak apa dia. Nah pokoknya aku mau dia, Mbah. Dia itu sugih, Pak, kaya raya kah. Ayo, akhirnya dikawinkan, Bu. Setelah dikawinkan 5 hari kemudian datang menantu, datang anak piannya pulang ke rumah. Mama, kenapa nak? Kenapa Ndok? Jadi nangis itu mah. Alphardnya ternyata rental. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dapat berkah semuanya yang hadir malam ini, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berbicara 2 sekaligus, haul, gurus kumpul, dan Isra Mi'raj. 2 tema ini berat dan panjang. Bapak Ibu sanggup sampai jam 2? Sanggup? Bujuran? Benar? Saya nggak sanggup. Saya pulang jam 1. Berbicara Isra dan Mi'raj tidak lepas dari episode kehidupan manusia. Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan simbol-simbol kehidupan, penuh dengan hikmah dan fadilah bagi kita umat Islam, terutama untuk di desa Sukaramah ini. Yang pertama, Bu, jawab Bu, Pak, Bu. Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, itu beliau membawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke air Zam-Zam untuk dibedah hatinya, diberikan, ditambahkan amunisi iman, ditambahkan kesabaran, ditambahkan hikmah, ditambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum kita Mi'raj kepada Allah, sebelum kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita harus mensucikan hati. Hati ini adalah supir kehidupan kita. Kalau hati kita tidak bersih, maka rusaklah semua kehidupan kita. Betul? Bujur? Benar. Karena hati yang tidak bersih menyebabkan perpecahan. Betul, Bu? Karena hati yang tidak bersih, rumah tangga pada berkelahi. Benar, Bu? Yang satu penyarikan, yang satu pemamaian. Penyarikan tahulah. Penyarikan itu pemamaian. Pemamaian itu penyarikan. Penyarikan tuh suka marah-marah. Pokoknya marah-marahnya, terutama wong wedok ini. Baru suaminya datang sudah berkacak pinggang di depan pintu. Lakinya habis mancing, mau unjun baru datang, sudah berceramah istrinya di depan pintu dengan berkacak pinggang, pakai dasternya 10 hari tidak dicuci. Lalu dia bernyanyi, tangannya begini, duit, mana mas aku mau minta duit. Masya Allah, suami baru datang sudah duit.
ngomel. Kenapa sampean nih mas kok lama banget tidak pulang? Tahukah saya ini dari pagi sampai malam mas memelihara anak sampean. Saya pergi ke pasar, saya mencuci mas, saya jualan mas, saya mengurusi rumah tangga mas. Sampean ini kemana aja mas? Jadi kata suaminya diucapkan Al-Fatihah. Ya. Makanya jangan suka marah-marah ibu ya, Bu. Kalau sampean marah-marah, saya anjurkan bapak-bapaknya beli lato-lato. Jadi kalau marah perempuannya, istrinya pakai lato-lato pak, pak kamu ini gimana sih pak, pak itu ya bu, bersihkan hati, jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya bu, jaga hati, bersihkan hati. Satu, bersihkannya dengan istighfar. Yuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah, Rabbal minal, semuanya bu. Astaghfir, ya Allah ampuni dosa kami. Ya Allah ampuni dosa kami. Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayna taubatan nasuha wa tub alayna taubatan nasuha. Semuanya. Oh ya Allah ampuni dosa kami semua ya Rabb. Warga desa Sukarama ya Allah. Rabbal minal. Mudahan Allah ampuni dosa kita semua, amin ya Rabbal. Yang kedua, membersihkan hati kita, melapangkan dada kita, meneduhkan hati kita, yakni dengan banyak kita bersolawat. Nih anak-anak kita nih bersolawat semuanya. Nih suka bersolawat. Siapa yang suka bersolawat? Sumberrojo bersolawat, Sukaramah bersolawat, kepala desa berselawat, kepala dusun berselawat, bapak-bapaknya di sini berselawat. Allah Subhanahu wa taala turunkan di dusun dan desa ini. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja, malaikat saja bersalawat kepada baginda Nabi, apalagi kita. Yuk bersalawat sama. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang di belakang semuanya sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, terimalah salawat kami. Sallallahu ya Rasulullah, beri syafaat kami ya Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya aruzal khafiqaini. Semuanya. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khalfiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Semuanya Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senang berselawat wajahnya berseri-seri. Ya Bu, cintai solawat daripada lagu-lagu barat, lagu-lagu India, lagu-lagu dangdut. Ya Bu, pian yang suka bersolawat insya Allah wong lanang cinta sama pian-pian semuanya, amin. Moha-moha wajah-wajah yang bersolawat berseri-seri, tidak hanya di hadapan manusia tapi di hadapan Rasulullah. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Nanti tuh di padang mahsyar, orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, bila semenjak di dunia ini, saat sedih, saat berduka, saat sendiri, dia bersolawat kepadaku. Masya Allah. Ya Bu, ini wanita-wanita sekarang, kiai, suka lagu-lagu yang tidak karuan. Lebih baik mencintai solawat daripada suka lagu-lagu India. एक दूजे से हुआ जुदा जब एक दूजे के लिए बनी तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी मुश्किल दो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए. Oh, lagu India. Ini untung ada Pak Kiai lagu zaman bahari. Jabahong Jawa Hongge Jani Jawa Hongge. Jadi yang orang Madura protes, kenapa Jawa-Jawa aja? Ya udah diganti Jabahong Madura Hongge. Oh, Madura. Kalau Madura itu tidak cocok jadi tentara, makanya nggak pas. Kalau tentara itu kan tegas, kanan kiri, kanan kiri, maju jalan. Kalau Madura tidak, nan kanan ri kiri, nan kanan ri kiri, nan kanan ri kiri, tak iya maju tak jalan. Dasar kada berjalan. Ya. Cintai Bu, salawat Bu. Bila suami ibu marah dengan sampean, salawatin Bu, insya Allah langsung diam. Kebetulan suaminya Qamar. Qamarun sidana Nabi Qamarun
وكف المصطفى كالورد نادي وعطر يبقى إذا مشت أيادي الله وكف المصطفى كالورد نادي الله وعطر يبقى إذا مشت أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. Suaminya yang lagi marah tadi merah mukanya langsung diam, Bu. Iya. Bapak-bapak yang istri-istrinya suka marah, bacakan sholawat, Pak. Jangan mau kalah. Kebetulan nama istrinya Thaibah. Yang Thaibah, yang Thaibah, ya dawal ya ana istaghna lek wal hawa nadana wal hawa ya Thaibah ya Thaibah ya dawal ya nastakna lek wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Mudah-mudahan rumah tangga pian bersinar, tenang, berkah sholawat, amin. Ya Rabbal Alamin. Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pertanda terminal pertama bahwasanya manusia lahir ke dunia menuju Masjidil Aqsa. Ini pertanda manusia akan menuju terminal transit, yakni yang namanya kematian. Bu, Pak, Bu, seandainya saya tanya nih, Bu, jawab Bu, seandainya malam ini malaikat Jibril, malaikat Israel datang sama sampean, kulo malaikat Israel datang ke sampean, mau bantu sampean, mau menghijrahkan sampean menuju alam barzah. Kira-kira Bu kepala desa siap apa untuk boten? Siap ya? Meragukan Ibu. Mana kepala desa satunya tadi? Ini Pak Mas Duki. Seumpamanya malaikat Israel ke rumah sampean setelah acara ini, kira-kira apakah Bapak siap hari ini dipindah ke alam barzah? Kira-kira Pak? Siap. Masya Allah. Berarti siapkan pengumuman besok. Kematian tidak ada yang tahu. Betul apa betul? Enje. Kematian misteri, tidak ada yang tahu. 3 yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Kalau datang kematian tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. 3 rahasianya yang kita tidak tahu. 1, kapan meninggal kita ora tahu. Betul apa betul? Kapan kita meninggal tidak tahu. Kalau menurut hasil survei bocoran dari Rasulullah bahwasanya kapan meninggal kita itu bocorannya a'mar ummati baina sittin wa sab'in, itu bocorannya antara usia 60 sampai 70 tahun, itu kisarannya. Kalau menurut umur Rasulullah 63. Angkat tangan umur yang sudah 62 11 bulan. Ada nggih? Jadi kalau pian-pian sampian sudah 62 11 bulan, berarti 1 bulan lagi. Persiapkan keranda, bendera, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Bu? Nggih Bu. Itu menurut standar Rasulullah. Pada hakikatnya tidak ada kapan kita akan meninggal dunia. Mungkin meninggal dunianya ini bergiliran. Biasanya dari ujung kanan, dari sana terus sampai ke sana, di situ Bu. Kepala desa, sampai kepala desa sini. Sampai ke Pak Abdul Munib, lalu ke belakang sini, terus ke Guru Irsyad sana lagi. Nah, saya nanti belakangan. Ya, untuk itu kita tidak boleh takut mati, betul. Yang kita takuti adalah ketika kita tidak bisa meninggalkan dunia. Yang kita takuti adalah kita susah melepaskan dunia. Yang kita takuti adalah kita tidak mau mati karena tidak mau berpisah dengan dunia. Yang kita takuti adalah ketika kita tidak punya bekal untuk pulang menuju alam barzah. Betul? Betul Pak betul? Sampean boleh ke Jawa Timur, Malang, tak punya bekal, naik kapal laut, uang nggak ada, perbekalan nggak ada. Kira-kira berani apa tidak sampean pulang? Tidak berani. Itulah mengapa manusia itu susah. Kalau ditanyakan apakah kamu siap mati, aku ora siap lagi. Kalau bisa yang tua-tua aja dulu, yang meninggal dunia. Ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak mau mati. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi ya Allah, seandainya engkau beri kesempatan kepada kulo, kepada saya, kepada ulun, ya Allah, beri sekedap saja, beri kesempatan sekali lagi, saya ingin hidup kembali ya Allah. Aku ingin hidup kembali ya Allah, walaupun sedetik, walaupun setengah jam. Apa yang harus dilakukan? Fasaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin ya Allah, jika seandainya saya hidup kembali di dusun Sumberrojo Sukarama ini, aku ingin bersedekah di Masjid Al-Istiqomah ini ya Allah. Duit saya banyak Allah, hai, tanah saya banyak, sawit saya banyak, usaha saya banyak, saya ingin bersedekah ya Allah.
Tapi kata Allah, kaset, sayang engkau sudah mati. Jadi manusia ini tidak mau mati. Kenapa, Bu? Karena satu, tidak cukup bekal. Yang kedua, tidak mau ingin berpisah dengan orang yang dicintainya. Siapa? Satu, Bu, yang tidak mau berpisah manusia itu adalah satu, harta dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik. Orang yang lupa dengan Allah karena harta dan anaknya, maka dia orang yang merugi. Jadi dua, boy, harta lawan anak. Apa hartanya? Nih, suka mengumpulkan harta benda, sawahnya banyak, tanahnya banyak, apalagi, Bu, sawitnya banyak, pergi pagi pulang malam, kerja pergi subuh pulang maghrib, sholat ketinggalan. Orang memanggil di Masjid Al-Istiqomah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sibuk nyawah, masih sibuk bekerja, masih sibuk di balai desa, masih sibuk apalagi, Bu? Biasanya apa? Masih sibuk bertani, masih sibuk ngiris, nureh, masih sibuk kencan, masih sibuk acayan, masih sibuk. Ini Istiqomah sudah manggil, apalagi subuh. Saya tahu di sini subuh sebanyak ini di Istiqomah nih. Subuh, ini penuh Masjid Istiqomah nih. Di wadah kami di Guntung Manggis, subuh, sampai keluar, gak ada yang masuk. Kalau di sini lebih parah kayaknya. Subuh-subuh dekat masjid ini, maka sudah bertarhim orang. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Jadi jarang rumah, ya, Bu. Kalau ingin pian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai hartamu melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada panggilan azan, segera basah, berwudu. Bila ada panggilan azan, penuhi, makmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ini kadang-kadang di kota, Masya Allah, sudah azan berkali-kali, maka kaumnya sudah tuha lagi. As-salatu khairan minan naum. As-salatu khairan minan naum. Jadi yang tetangga-tetangga, ya, kalau di kota, zuhur di kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itulah sempian. Oh, tapi enggak di sini. Insya Allah subuhnya, Masya Allah. Ya, Bu, insya Allah di sini subuhnya parah.
Padahal subuh ini tolak ukur baik tidaknya sholat kita tuh di subuh. Ya Bu, malaikat turun di sholat subuh. Orang yang paling subuh, orang yang paling sugih, yang paling kaya, yang paling banyak hartanya itu dia yang mengamalkan sholat subuh. Di mana? Orang yang sholat subuh sebelum fajar khairum minad dunya wa ma fiha, dialah yang punya dunia dan isinya. Hammer kah? Alfat lewat. Oleh siapa? Oleh orang yang sejak subuhnya hadir di masjid Istiqomah ini. Mudah-mudahan semuanya setelah ini subuh semuanya ke sana semua. Amin. Ya Rabbal. Jangan sampai terjadi kejadian muadzin diprotes oleh warga gara-gara azannya jam 9 subuh, azan dia Allahu Akbar Allahu Akbar sampai salatu khairum minan naum. Dilihat di belakang tidak ada yang hadir sampai Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sampai qomat ditengok di belakang nggak ada orang. Akhirnya kaumnya sendiri imam Allahu Akbar, salam nggak ada orang lagi. Zuhur dipanggil lagi oleh kaum, tidak ada yang datang. Asar tidak ada yang datang. Maghrib cuma 1 orang. Isya 2 orang. Subuh sendiri. Akhirnya nekat muadzin ini adzan jam 9 pagi. Allahu Akbar. Kepala desa Bukhairiyah, kepala desa Batu Mulia, semuanya kepala dusun protes. Kaum ini goblok. Goblok kenapa nih azan di jam 9? Saya tanya, yang goblok itu siapa? Saya 5 kali memanggil tapi nggak ada yang datang. Sekali saya azan jam 9 kamu datang. Siapa yang goblok? Ayo. Kulo apa kue? Yuk. Ya Bu, ajari anak-anaknya tuh sholat. Tanda berkahnya kampung ini sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu berarti dia tidak cinta dengan harta dan anak-anaknya, mementingkan sholat. Isra Mi'raj ini artinya maulidnya, miladnya, sholat. Betul apa betul? Bujur apa bujur? Miladnya sholat. Mi'raj Rasulullah turun dapat perintah 50 waktu, ketemu Nabi Musa. Hai Nabi Muhammad, kamu dapat apa dari Allah? Saya diperintahkan sholat 50 waktu. Wow, gak bisa Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, baginda Nabi, kalau 50 waktu saya yakin umatmu tak akan sanggup. Minta keringanan. Hadirin, seandainya 50 waktu, Masya Allah, kita tidak akan bisa, kepala desa tidak akan bisa bekerja. Setumat-setumat Allahu Akbar, rapat setemat Allahu Akbar, 50 waktu. Jangankan 50 waktu, sholat taraweh yang 11, 20 rakaat saja, itu pun cari yang cepat. Betul. Itu pun sholat taraweh 5 hari pertama penuh istiqomahnya, sampai keluar sajadahannya baru, mukena baru, kopiah baru, Masya Allah penuh semuanya. Bahkan ibu-ibunya sudah booking tempat di belakang, hampar sajadah dulu, orangnya belum datang, sajadahnya duluan. Itu hari pertama. Begitu hari kelima, Masya Allah, jamaahnya maju semuaan. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Jadi ibu-ibu sekalian, istiqomahlah kita mengerjakan sholat 5 waktu. Dalam kitab Syiarus Salikin diceritakan orang yang sampai
tidak melaksanakan sholat duhur nanti akan disiksa. Duhur sampai asyar. Bagi pian-pian sampean-sampean yang tidak melaksanakan sholat asar, disiksa Allah subhanahu wa ta'ala asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Begitu juga seterusnya. Siapa yang menyiksa? Ada binatang ular Suja'ul Aqra yang besar, berbisa, ditemani sampian-sampian dengan ular, mengerikan. Maka jangan tinggalkan sholat. Ya bu, jangan tinggalkan sholat. Tuh yang pertama. Sebelum Nabi Isra dan Mi'raj ada peristiwa. Nih bu, ulun cerita. Kenapa Nabi Isra dan Mi'raj? Jam piro iki? Jam 11. Sudah selesai ya? Seteman lagi, sedikit lagi ya. Yakni Rasulullah kenapa di Isra dan Mi'rajkan? Yakni Nabi kita mengalami apa yang namanya dengan Amul Huzn, yakni tahun duka cita, di mana Rasulullah kehilangan orang yang sangat dicintainya. Siapakah dia? Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa lagi? Siapa? Siapa guru? Siapa yang dapat? Saya kasih anggur. Orang yang dicintai Rasulullah meninggal dunia. Masya Allah. Ini apa hikmahnya bahwa dalam kehidupan kita ini tidak hanya ujian itu berdupa duka, tapi juga berdupa suka. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Ujian itu bisa suka, bisa duka. Ini Rasulullah mendapatkan duka, yakni kehilangan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pian-pian kehilangan orang yang dicintainya, suami pian seumpamanya meninggal dunia, seumpamanya suami pian selingkuh dan kawin lagi, maka pian harus tegakkan sholat, sabar. Orang yang makrifat dengan Allah, mendengar ujian, mendapatkan ujian, dia gembira karena dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur ya Allah, orang yang aku cintai engkau panggil, mungkin ini ada hikmah ya Allah bagi ulun. Ulun adalah saya yang dipilih, engkau sedang mendapatkan ujian. Bo, kalau sampian saya tanya, kehilangan suami pian sedih apa sedih? Sedih ya bu? Bahagia? Bapak-bapaknya kalau istrinya meninggal dunia, saya tanya, apakah sedih apa bahagia? Kok beragam jawabannya nih? Begitu meninggal dunia, mamahnya, istrinya di hadapan jenazahnya menangis, berlinang air mata. Pak, Mama, kenapa kau meninggalkan saya, Ma? Mata kanannya berlinang air mata, mata kirinya janda mana yang aku taksir. Mama, kenapa engkau pergi, Ma? Akhirnya papahnya melingkahi. Melingkahi itu apa bahasa kita? Melangkahi mayat. Kenapa kamu melangkahi mayat istrimu? Dulu istri saya berpesan, katanya, Pah, kalau kamu mau kawin lagi, langkahi mayatku. Sekarang meninggal dunia baru dilangkahinya. Masya Allah. Pah, kalau saya meninggal dunia, kira-kira Papa mau kawin lagi lah? Enggak, Nduk, aku setia sama kamu, Nduk. I love you, my darling. Setia sampai sehidup semati. Jangan, Pak, kalau saya meninggal dunia, Pak, kawin aja lagi. Iyalah kalau gitu, nanti kalau kamu meninggal saya kawin lagi. Ternyata namanya istri ini enggak tega juga, Pak, enggak ikhlas berpesan kepada keluarganya. Karena waktu itu dia berpesan, kalau saya meninggal dunia boleh kawin setelah 40 hari kubur kekering.
Akhirnya berpesan sama keluarganya, "Hei, bila aku meninggal dunia, tolong bangunkan pipa ke kuburku, basahi terus. Jadi suamiku tidak kawin-kawin lagi." Gitu. Ternyata tidak ikhlas juga Pak ya. Istri-istri kita nih kita kawin lagi. Masya Allah. Bo, oi Bo, saya disuruh kawin lagi Bu, tapi disuruh milihnya, tapi istri saya yang milih. Dipilihkannya ada rumah nenek-nenek di ujung sana. Gak jadi saya. Ya, apa tadi? Yang kedua, yakni kita harus tetap menerima ujian seperti Rasulullah SAW. Dia tegar dengan mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu yang ditinggalkan suami jangan bersedih Bu, patah satu tubuh seribu. Betul? Oh betul Pak. Masya Allah. Bapak saya tanya lagi, Pak jangan bersedih Pak, bila pian ditinggalkan ibunya patah satu timbul sejuta. Betul? Oh, saya mewakili laki-laki. Ya. Jangan bersedih Bu ya. Ini kadang-kadang karena sering nonton Indosiar terbawa-bawa. Kadang-kadang suaminya melirik wanita lain, sudah marah-marah di rumah, sampai-sampai menangis di pohon-pohon pisang. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Ini akibat nonton Indosiar ini. Masya Allah ya. Sabar menerima ujian. Yang seterusnya, hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah Mi'raj menerima perintah salat dan dibawa ke kita semua. Artinya semua kita ini punya bekal untuk pulang kepada Allah, yakni dengan mengerjakan salat. Kenapa kita harus salat? Karena salatlah yang akan menjadi penentu amal-amal kita di padang mahsyar. Bu, oi Bu, walaupun amal pian banyak, zakat pian banyak, haji pian setiap tahun, Bu, haji pian setiap tahun, sedekah pian banyak, tapi kalau pian tidak salat, no, nggak akan bisa masuk surga. Awwalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Passwordnya, kata kuncinya, barometernya adalah salat. Bila salatnya baik, secara administratif baik, salatnya bagus, masuk surga. Bila salatnya tidak baik, tunggu dulu. Kalau sholatnya tidak baik, amal yang lain gugur karena sholatnya tidak baik. Maka kerjakanlah sholat 5 waktu. Anak-anak ajarin nih di Masjid As-Taqwa Istiqomah nih. Ini ajarin adzan semuanya, ajarin. Sholat ajarin semua berjamaah daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah. Kenapa Syekhona Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani dihauli begitu banyaknya? Kenapa Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Wali Kutub yang dihauli baru malam Senin yang kemarin hampir 1 juta, padahal pengumumannya baru beberapa hari. Kenapa? Karena beliau punya satu resepnya, punya keturunan yang baik, orangnya soleh, bersambung dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Wal baladun thayyibu yakhruju nabatu bi'idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanaman yang baik akan melahirkan tanah yang baik akan melahirkan tanaman yang Jawab Bu, tanah yang baik yang subur melahirkan tanaman yang Kalau tanahnya yang tandus akan melahirkan tanaman yang tidak. Artinya apa? Guru sekumpul dipelihara Allah dari segi keturunan. Jadi
kalau sampean panjenengan semua kalau ingin anak-anaknya lahir nanti ustadz ustadzah, lahir nanti wali-wali Allah, ulama-ulama, maka pian harus jadi orang yang soleh ha. Guru, kiai, gimana kalau ini saya ini belum soleh? Kalau begitu anak sampean harus soleh ha. Bagaimana caranya? Satu, masukkan dia ke pondok pesantren atau tempat-tempat pendidikan agama. Ya Bu. Kalau pian mau ingin anaknya solehah, masukkan pendidikan agama. Kenapa? Karena di pondok tidak ada handphone. Betul apa betul? Bujur apa bujur? Sekarang Masya Allah handphone ini Masya Allah, anak-anak kita dari pagi sampai malam ini aja diputarnya, ini aja yang ditontonnya. Betul apa betul? Bujur apa bujur? Seharian YouTube, seharian be-WA-an, be-pecuk bukan, be-Instagraman, di sini semua ada. Dan ibu akan melahirkan anak-anak yang tergantung pada handphone. Maka handphone ini bisa baik, bisa merusak. Yang baiknya apa? Tonton ulun di Banjar TV. Buka di Banjar TV. Ini tayangannya ada Kiai Haji Muhari ceramah di Sumberjo. Buka. Guru tidak bisa membuka. Pantas paket pian habis. Beli lagi. Ya. Handphone bisa membawa petaka, bisa membawa berkah. Di mana petakanya? Berkat handphone sekarang anak-anak tidak lagi hormat kepada orang tuanya. Betul? Bujur? Nak, tolong nak, belikan beras nak di warung. Moh, aku mau masih cet-cetan. Mama aja yang beli sana. Aku ora. Ayo nak, ora. Ayo nak, ora. Betul. Dulu Bu, zamannya ibu kepala desa ini suka berkunjung kepada kakeknya. Betul. Tapi sekarang kakeknya yang mengunjungi cucu. Bujur. Betul apa betul? Setelah dikunjungi oleh kakeknya, cucunya tidak mau menyayangi kakeknya, cuman sibuk main handphone. Hai guys, ini saya guys. Ya, Masya Allah, berkat handphone ini meruntuhkan semuanya. Maka oleh karena itu Bu, kalau tidak bisa dimondokkan, satu, diajak nih banyak pergi ke masjid. Ya Bu, ajari ajan dari sejak kecil. Ya Pak, ajari ajan. Jangan sampai nanti Masjid Istiqomah ini dikuasai oleh muadzin-muadzin yang suka dangdut. Pernah kejadian orang muadzin pakai lagu dangdut. Hayalas salah, hayalas salah, hayal falah, hayal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang neneknya di belakang, iya. Nah, itu ya. Salat. Rasulullah SAW dua ketika mau meninggal dunia. Ini catat Bu, dua pesan Rasulullah ketika mau meninggal dunia kepada kita. Nisa, wanita. Ini yang diingat Rasulullah. Wanita diingat Rasulullah. Pian-pian Bu yang diingat Rasulullah, bukan laki-laki. Wong lanang iki tidak diingat Rasulullah. Yang diingat ibu-ibu yang di sini sama yang di belakang. Halo Bu, halo. Kalau saya nyambat halo, pian hai. Halo, hai, halo, hai, halo, hai, hai, halo, hai, halo. Ayo, ya, bibinian
Wong wedok ini yang diingat Rasulullah. Kenapa bapak-bapaknya tidak diingat oleh Rasulullah? Karena Pak, ibu ini adalah tiang negara. Ibu-ibu inilah yang menyusui, melahirkan, apalagi melahirkan, mendidik, menyusui anak-anak kita. Jadi ibu-ibu inilah yang diingat oleh Rasulullah. Bila wanitanya rusak, maka rusaklah kabupaten Tanah Laut ini. Betul, bujur. Sekarang ini sudah kelihatan rusaknya. Masya Allah. Di mana rusaknya? Di masjid pacaran. Melihatlah di medsos, berabahan, tidur-tiduran di masjid kayak gitu nah. Sekaliannya berjapai-japaian. Japai-japai itu apa? Berpegang-pegangan. Masya Allah. Di jeding masjid, bermesra-mesraan. Masya Allah, Masya Allah. Ini Pak, kejadian ini. Maka orang ini orang yang tidak bisa menjaga wanitanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa menjaga anak-anaknya, maka nanti kelak di padang mahsyar, di akhirat nanti, di neraka, maka dijarat, digantung kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Itulah wanita-wanita yang tidak bisa menjaga pergaulannya, yang tidak bisa menjaga auratnya. Dengan hikmah Isra dan Mi'raj ini, Pak, Bu, jaga anak-anak sampean. Betul apa betul? Jaga anak sampean, jangan sampai boncengan dengan laki-laki. Setuju? Kok diam? Setuju? Ini kenapa diam aja nih? Setuju anak-anaknya kita lindungi dari bonceng-boncengan? Oh, lemah. Masya Allah. Ya, jaga anak-anak pian. Dengan hikmah Isra dan Mi'raj ini, jaga anak-anak pian dari pacar-pacaran. Kalau mau pacar-pacaran, langsung nikahkan Pak. Bapak, Pak, kalau ada anak Bapak pina mau pacar-pacaran, Dok, nggak usah pacaran Dok. Kalau mau saya kawinkan, mau Pak, nanti mau kuliah aja. Itu ya Pak ya. Setuju Pak? Mudah-mudahan di sini berkah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satunya berpesan, as-salah, as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Rasulullah sampai bengkak kakinya salat. Kalau kita bengkak juga, bengkaknya asam urat, biri-biri. Ya, jaga salat. Bu, Pak, ajak ibu-ibunya bangunkan salat. Kalau perlu salat malam, bangunkan. Yang Mas, bangun Mas, my darling, yuk kita salat yuk, I love you. Bangun Mas. Itu yang baru kawin 1 bulan. Kalau yang sudah kawin 10 tahun pakai kacak pinggang, Mas, bangun ora. Itu ya. Tidak ada mesranya. Mesralah Pak, walaupun sudah tua, mesra. Bu, saya kasih resep nih. Bu, mau tidak? Mau rumah tangganya harmonis? Mau Bu? 1, bila ibu mau bapaknya sukses dalam karirnya, 1, waktu dia mau pergi bekerja, lepaslah dengan senyum dan doa. Kecup keningnya, 3 kali. Saya jamin habis itu kembali lagi dia. Ya, kecup kening bapaknya itu loh, supaya bapaknya bekerja dengan senang. Masya Allah, saya dilepas dengan baik. Ini tidak lakinya pergi, Masya Allah, dilepas tidak. Masya Allah, dilepas ibu dengan doa. Yang kedua,
saat pulang disambut dengan baik. Kalau perlu Pak, jam berapa pulang? Sudah siap depan pintu. Pakai gincu, pakai shadow. Padahal mukanya hitam, pupurnya pakai 5 cm, gincunya lipstick yang 15 ribuan. Ya, sambut dengan senyum. Assalamualaikum Papa. Nggih, sudah pulang ya Pak. Mancingnya dapat apa Pak? Mancingnya dapat apa Pak? Ini mah baru dapat pepuyuh mah, pepuyuh begincu. Maka suami yang lelah berpanas-panas setelah disambut dengan hati yang senang, Masya Allah, langsung disuguhi minuman. Pah, langsung tanyakan Bu, bila papanya pulang, Papa mau mandi dulu, apa mau ngopi, apa mau aku? Ya Bu, Papa mau mandi dulu, mau makan dulu, atau mau aku? Gitu. Oh kalau gitu aku mau mama. Akhirnya tidak jadi mandi, langsung mandi wajib. Masya Allah, itu ciri yang solehah. Yang kedua, ciri istri solehah, sebelum tidur dia bermaafan. Pah, saya minta maaf ya Pah, kalau ada salah kata-kata, saya juga mah ya. Kita tiduran ya. Tidur harinya. Ini ciri-ciri istri solehah. Istri yang tidak solehah, Pah, saya tidak bisa tidur sebelum mengacak muhikam. Nah, itu yang istri yang kada solehah. Bangun ya Bu ya. Ciri rumah tangga yang harmonis, salat tegak, baca Quran tegak. Nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Bila ada di rumah ini ada salatnya, ada bacaan Qurannya, maka itu cerminan rumah ini adalah rumah tangga bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang berada di seputar masjid, ini yang di seputar masjid, sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di masjid. Nah, ulun bawakan terakhir sebuah ayat Al-Quran berhubungan dengan Masjid Al-Istiqamah. Innal ladzina rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah, jamaah masjid istiqomah, cirinya satu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila sampean istiqomah, salat di masjid, salat sunnah, mengerjakan kebaikan, maka padilahnya, keutamannya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah subhanahu wa ta'ala akan utus malaikat kepada dirimu. Apa tugasnya? Dia akan menjagamu, menghibur hatimu yang dalam keadaan duka, menghibur hatimu yang dalam keadaan susah. Engkau akan dibuat tegar dalam keadaan apapun. Ya Bu, kalau istiqomah, ya Bu. Orang yang tidak istiqomah itu rapuh cepat Bu. Apalagi putus cinta, apalagi dikecewakan laki. Ya Bu. Yang kedua, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun alla takhafu wa la tahzanu. Dia tidak akan takut. Ekonomi pas-pasan, biasa aja. Betul. Karena dia sudah punya Allah. Orang yang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dia tidak akan takut dan gentar. Allah bersamanya. Yang terakhir, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah beri bayangan orang yang istiqomah itu, bayangannya sudah surga di hadapan dia, di hadapan kita masing-masing. Mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Mau masuk surga semuanya? Mau? Yang nyaring Bu, mau masuk surga? Mau melebu surga?
Sekarang. Nanti. Mau masuk surga semua? Ulun doakan berkah maulid, berkah haul guru sekumpul, berkah Isra Mi'raj, mudah-mudahan rezekinya akeh semua, rezekinya lancar seberataan, rezekinya luas, usahanya lancar, tugas-tugasnya lancar, hutang-hutangnya lunas, hutang-hutangnya lunas, hutang-hutangnya lunas, yang menghutangi lupa. Mudahan panjang umur semuanya. Kalau perlu meninggal kita 1 hari sebelum kiamat. Amin. Jadi ibu-ibu aja yang hidup, kita sudah matian. Mudah-mudahan berkah berkumpul kita, berkumpul dengan Syekhuna Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani nanti di surga. Berkumpul kita dengan orang-orang soleh, berkumpul kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul kita dengan orang-orang para wali, berkumpul kita dengan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Demikian yang ulun bisa sampaikan kesimpulannya. Satu, dengan hikmah Isra dan Mi'raj ini, satu, mari kita tegar menghadapi ujian. Ujian ada 2, yakni ujian suka dan ujian duka. Yang kedua, untuk mencapai Mi'raj kepada Allah, supaya kita ma'rifat kepada Allah, yakni bersihkan hati dengan air istighfar, dengan solawat. Yang terakhir, yuk kita jadikan solat sebagai pegangan hidup kita, jadikan solat sebagai benteng pertahanan kita, jadikan solat sebagai kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasidil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أمطر ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على
على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مؤمن يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم محمد زين عبد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد
محمد النور الذات والسر السار في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل على اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى شجيع واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلك الذاكر والعمل الشاكر على قضائك وبليك وقدرك من الصابر الحلال مرزوق والحرام منصوم وفي الجنان منعمين وعلى النيران مبين ولا وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظر المتمتعين رد اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل لهم عيلنا في سائر الحالات ولا الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا واثبتنا الله على كراتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتقبل منا في لك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما كبرنا وسرة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة المتدين المقدم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناهن بسببهم وتلونا القرآن من أجل وجهة من أنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجع مقربا من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشهداء والصالحين خصوصا إلى روح شيخنا الشيخ محمد زين عبد الغني. اللهم نور أهل القبور قبورهم وانزل عليه رحمة والبهجة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شافعا وعن النير سترا وإجابا وإلى الصورة نورا وفي الجنة رفيقا. يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkah kami berkumpul di majlis ini ya Allah, majlis Isra Mi'raj, majlis haul guru sekumpul ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa kami semua ya Allah, ampuni dosa kami yang disengaja maupun yang tak disengaja ya Allah. Dosa kami begitu banyak, bak buih di pantai ya Allah, bak buih di lautan pasir di pantai ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil yang sudah meninggal dunia orang tuanya ya Allah. Bangunkan kubur orang tua kami dari taman surgamu bibarakati Sayyidina Muhammad, bibarakati Syekhina Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani ya Allah. Ya Allah, berkah kami berkumpul di majlis ini ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah, berkahi usaha kami ya Allah, lancarkan tugas kami ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah, sekeluarga ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salehah, yang meniru baginda Nabi sifatnya ya Allah, yang meniru sifat guru Zaini Abdul Ghani ya Allah. Ya Allah, berkah kami berkumpul di sini ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dengan keburukan ya Allah. Jauhkan kami malapetaka, jauhkan kami dari malapetaka, khususnya di dusun Sumberjo, desa Sukaramah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ikuti ibu bapak. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang benar dari Allah, yang salah dari ulun, mohon ampun dan maaf. Mudahan kita berdapatan pulang, berdapatan kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.